Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di kelas 3A. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Nah, pada hari ini sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Kita akan belajar tentang menjelaskan ciri-ciri benda dan menceritakan pengalaman saat menolong orang lain. Sudah siap untuk belajar? Yuk kita simak pelajaran yang pertama. Kita akan masuk tentang benda. Nah, ada banyak sekali benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita itu ada yang terdiri dari benda hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Ada juga benda mati yang bisa berupa meja, lemari, gelas, dan masih banyak lagi. Coba kamu perhatikan benda mati di sekitarmu. Nah, benda itu memiliki ciri-ciri ya. Pertama, mempunyai massa, dan kedua, menempati ruang. Bagaimana cara kita membuktikannya? Simak ya. Nah, pertama, apakah massa sama dengan berat? Nah, ternyata ada perbedaan antara massa dan berat. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Massa suatu benda dimanapun itu kita timbang akan tetap sama. Nah, yang diukur menggunakan timbangan ketika kita ke puskesmas atau tempat berobat lainnya dan diukur timbangnya itu, nah yang diukur adalah massa, bukan berat ya. Lalu apa itu berat? Nah, berat adalah massa suatu benda yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Misalnya di bumi, berarti dipengaruhi gravitasi bumi yang kuat. Nah, dan di luar angkasa dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Nah, biasanya berat seorang astronot ketika tiba di bulan akan menjadi ringan. Nah, berat suatu benda berubah-ubah sesuai dengan besar gaya gravitasi di tempat tersebut. Kalau di bumi, insya Allah sama ya, makanya berat badan kita sama ketika ditimbang. Lalu, ciri-ciri kedua dari benda adalah menempati ruang. Apa bukti benda menempati ruang ya? Pertama, kita masuk ke volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Benda kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda besar mempunyai volume yang besar juga. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana kita membuktikan benda padat menempati ruang. Pertama, kamu cari suatu wadah dan diisi air, lalu kamu masukkan tutup botol atau gabus, lalu kita lihat perbedaan tinggi airnya. Airnya bertambah kan? Nah, itulah ukuran dari si tutup botol. Berarti tutup botol ini menempati ruang. Kedua, benda cair. Nah, benda cair itu menempati ruang atau tidak ya? Coba lihat gambar. Pertama, air di suatu wadah ada 300 mili. Sedangkan ketika kita tambah air, maka volumenya akan bertambah. Artinya cairan juga menempati ruang. Nah, bagaimana dengan gas? Siapa yang tahu? Apa buktinya gas itu menempati ruang? Nah, buktinya adalah ketika balon belum digunakan, dia akan kecil. Setelah ditiup, dia akan berukuran besar. Berarti gas itu menempati ruang, yaitu balon. Kita masuk pelajaran selanjutnya, yaitu tolong-menolong.
Nah, tolong-menolong itu merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua. Kita harus menolong orang dengan ikhlas. Nah, kenapa kita harus saling tolong-menolong? Pertama, manusia membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendirian. Nah, kedua, agar tumbuh kerukunan di lingkungan sekitar. Yang terakhir, agar hidup menjadi lebih damai. Nah, contoh pengalamannya adalah rumah Benny kebakaran. Tidak satupun benda di rumah Benny yang selamat. Untuk itu, Udin dan teman-temannya mengumpulkan sumbangan untuk meringankan dan membantu keluarga Benny. Coba kamu tulis juga pengalamanmu saat menolong orang dalam satu paragraf ya. Nah, berarti hari ini kita sudah belajar bahwa benda di sekitar kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Kedua, benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda memiliki ciri-ciri yaitu memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kita harus saling tolong-menolong. Sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Ibu harapkan kalian bisa mengulangnya di rumah ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasmu. Kita tutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.